Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal rekomendasi bengkel atau mekanik itu ya, yang berhubungan dengan oli. Jadi penulis jelaskan soal penyakit kerak sama rembes ya ke seseorang. Nah, orangnya ini ngomong bahwa ya mekanik atau bengkel itu pasti lebih tahu daripada konsumen. Terus penulis protes. Buktinya orang yang nuruti rekomendasi bengkel atau mekanik atau dealer itu mobilnya masih aja harus turun mesin karena banyak kerak, banyak sludge ya. Fokusnya adalah turun mesin. Karena ya engine flush itu tidak bisa membantu membersihkan mesin. Karena ya contohnya dokter mobil ya yang sudah penulis bahas sebelumnya, dia punya engine flush yang katanya mantap banget, hebat banget, bisa melarutkan aspal. Tapi ya nyatanya ketika ada kendaraan konsumen yang mengalami kerak, bukannya di engine flush, tapi disuruh turun mesin. Padahal kalau engine flush dia sakti, ya kenapa enggak di engine flush sekali dua kali saja? Katanya kan bisa merontokkan seluruh kerak. Tapi tetap rekomendasinya turun mesin. Alias sesakti apapun engine flush itu useless ya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Cuma hanya untuk memberi rasa serak gitu aja, tapi hasilnya nggak ada. Dari hasil dari praktek demo engine flush itu juga nggak kelihatan ya efeknya ya. Yang mungkin kelihatan itu ya sebenarnya yang sebelumnya kena oli, terus olinya diusap bersih sudah ya, itu sih bukan hasil. Tapi yang warnanya kuning, yang varnish warnanya hitam, itu nggak bersih oleh engine flush. Padahal tujuan engine flush itu yang bersihkan itu. Bagian yang hitam-hitam lapisan gitu, itu kalau menumpuk tebal ya jelas nggak mampu lah engine flushnya. Tapi ya sepertinya dunia sales pun nggak kehilangan akal ya. Jadi ngomong, oh lapisan kuning-kuning itu adalah lapisan film pelindung ya. Lapisan yang kuat, lapisan untuk melindungi permukaan mesin. Nggak dilihat apa kalau itu beneran pelindung, mengapa kok permukaan noken asnya nggak pelindungi. Padahal varnish kok disebut lapisan pelindung, itu wes akal-akalan lah ya. Terus balik si bro-nya lagi ngomong bahwa oh iya, emang kayak gitu. Jadi harus ke bengkel atau mekanik tertentu saja. Ya, penulis protes, nggak setuju. Menurut penulis semua bengkel, semua mekanik di Indonesia ngasih rekomendasi soal pelumasan, soal sludge, soal rembes. Itu pada ngawur semua, nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Soalnya kalau yang benar, iya, dia akan bahas satu hal yang di dunia ini orang itu banyak yang ngerti. Yang kalau di luar negeri itu orang pasti paham. Yang kalau di YouTube-nya orang luar itu pasti wes solusinya ini. Apa itu? Oli high mileage.
memang ada ya di YouTube luar negeri, ada yang melakukan engine flash, tapi biasanya ya benar-benar bersih. Ketika kap dibuka sebelumnya hitam, begitu setelahnya jadi bersih. Dan mereka itu biasanya pakai BG Moa Cleaner. BG Moa Cleaner itu kalau lihat material safety datasheet itu 30% minyak nabati. Katanya sih campurannya antara minyak jarak dan satu lagi minyak kedelai. Itu termasuk minyak goreng ya. Jadi merek terkenal untuk engine flash, ternyata 30%-nya minyak nabati. Nah, yang di Indonesia orang-orang merasa apa? Paling benar ya, merasa sok pinter. Oh, minyak goreng itu hanya untuk goreng. Tapi ya buktinya BG Moa Cleaner ya, apa sih jenenge BG Moa? Itu bahannya 30% minyak nabati, minyak goreng. Ono minyak kedelai juga. Dan itu terbukti ampuh membersihkan. Tapi engine flash sendiri jarang ada di YouTube luar negeri. Kenapa? Ya karena mereka menggunakan oli khusus yang namanya high mileage. Di luar negeri oli high mileage itu wis merupakan suatu keharusan lah dari banyak pabrik otomotif. Pabrik oli. Sudah merupakan suatu yang normal kalau misalnya kendaraan lebih dari 70.000 km atau 100.000 km untuk menggunakan oli high mileage. Jadi ada beberapa yang malah nyebut jangan sintetik, jangan full sintetik. Ya ini tergantung dari pengetahuan ya, karena memang oli full sintetik itu macam-macam. Dan kalau pabriknya bikinnya nggak memikirkan kompatibilitas terhadap seal, oli full sintetik itu lupa, akan lebih merusak seal. Tapi yang jelas orang di luar negeri rekomendasinya pasti oli high mileage. Mau yang di forum-forum, bahkan di yang sekelasnya Noria lah, di website Machinery Lubrication, oli high mileage dianjurkan. Karena apa? Ketika membuat resep tidak memikirkan faktor sludge-nya, faktor seal-nya. Ketika membuat oli, ada yang dipikirkan adalah gimana caranya tidak menghasilkan sludge. Nah, kalau ada sludge, dia nggak bertugas untuk membersihkan. Jadi jarang ada oli yang punya kemampuan untuk membersihkan sludge. Kalau mencegah sludge, nah itu bagian dari desain. Tapi kalau untuk membersihkan, beda lagi. Kita bisa lihatlah keterangan-keterangan di website-websitenya oli ya, pabrik oli, website resmi. Kenapa kok kendaraan yang umurnya tua itu perlu pakai oli high mileage khusus? Ada dua masalah yang disebut penting ya. Yang pertama soal seal. Oli high mileage didesain sehingga kendaraan tua itu nggak perlu ganti seal. Oli high mileage didesain sehingga seal-seal yang asalnya kisut jadi mengembang lagi, jadi nggak rembes lagi. Jadi pabrikan olinya sendiri sudah tahu kalau pakai oli
full sintetik yang normal ya, yang untuk performa, itu seal bisa kisut. Nah, oli high mileage didesain biar nggak seperti itu, biar sealnya bisa ngembang lagi, bisa lemes lagi, biar bisa berfungsi normal lagi. Terus masalah yang kedua adalah soal sludge. Dari pabrik olinya juga sudah paham bahwa kalau kendaraan tua biasanya sudah mulai banyak sludge-nya, sudah banyak lumpurnya, sudah banyak keraknya. Nah, oli high mileage didesain sehingga bisa mengurangi itu, bisa membersihkan sludge-nya itu, bisa membersihkan keraknya itu. Jadi jelas ya bahwa kendaraan yang umurnya sudah lebih dari 70.000 km, lebih dari 100.000 km, itu baiknya pakai oli high mileage. Tapi selama ini penulis nggak pernah dengar ada mekanik, ada bengkel-bengkel yang ngomong soal oli high mileage. Bahkan dari orang yang mengaku pakar sekalipun, pakar oli, yang mengaku sudah cari vendor oli dari luar negeri yang cocok untuk negara tropis, nggak ada ya yang ngomong soal oli high mileage. Padahal di pabrik manapun lah, pabrik Jerman, pabrik Amerika, entah kalau Jepang penulis nggak lihat, tapi terutama Amerika, Jerman, itu mereka menyediakan oli high mileage. Mereka punya oli yang ini untuk kendaraan dengan kilometer tinggi. Mereka pakai mil, kita pakai kilometer. Mereka mau ngomong high mileage, kita ngomong kilometer tinggi. Mustahil orang-orang yang ngaku-ngaku sudah periksa spek oli-oli luar negeri nggak tahu apa namanya high mileage. Karena kata-kata high mileage itu kalau di website oli impor itu tertampang di mana-mana. Penulis juga sebelumnya sudah tunjukkan nih di Repsol, ono tulisannya high mileage yang dijual lokal ya, tapi ya sayangnya kualitasnya turun. Nah, mengapa mekanik-mekanik, bengkel-bengkel itu pura-pura nggak ngerti ada oli high mileage? Padahal itu solusi untuk bikin mobil atau motor itu nggak rembes. Solusi untuk bikin mobil atau motor itu nggak nge-sludge, nggak berkerak. Kok mereka nggak ngerti? Rekomendasi olinya juga oli, oh yang bagus full sintetik, itu ya. Beda banget dengan rekomendasi orang luar negeri. Yang kalau kendaraan sudah tua harus high mileage olinya, tipenya. Sudah nggak ngeyel full sintetik lagi. Bahkan beberapa orang malah melarang pakai oli full sintetik. Di dalam negeri, wah wis full sintetik itu wis nomor 1. Oli bekas dikemas kasih tulisan full sintetik pasti laris. Kalau misalnya mesinnya bergerak, oh turun mesin mas, ini harus bersihkan, ini sulit ini mas. Nggak mungkin kalau nggak turun mesin, nggak bisa. Padahal sebelumnya itu dia kalau ngomong, oh kalau setiap habis ganti oli itu harus di engine flush mas, untuk membersihkan kerak.
ganti oli itu konsumen Indonesia sekarang sudah pakai engine flash, lah kok masih nge-slow aja mesinnya. Kan jelas toh bahwa engine flash yang ya kebanyakan ditawarkan oleh mekanik bengkel-bengkel itu engine flash yang jelek, yang efek sampingnya besar, tapi nggak bisa bersihkan kerak. Jadi bisa-bisa mobil motornya itu turun mesin dulu karena rembes. Kalau rembes kan turun mesin. Terus habis itu selas atau lumpur atau keraknya itu nggak bersih. Apa solusinya? Turun mesin lagi. Mungkin ada yang masakan, wah engine flash ini harus engine flash ini. Tapi pasti belakangan itu, oh ini memang harus turun mesin mas. Kalau sudah kayak gini nggak mempan mas engine flash. Padahal sebelumnya dia nawarkan engine flash itu misalnya masih ringan ya. Tapi tetap aja jadi makin berat penyakitnya. Karena memang engine flash malah bisa aja memperparah keadaan itu apa jenenge lumpur atau kerak. Loh kok bisa mas? Lah kan engine flash itu masih banyak yang kesisa di dalam mesin. Begitu pakai oli, olinya ya makin encer. Olinya makin encer ya makin cepat rusak. Kalau oli cepat rusak ya itulah terjadi lumpur dan kerak. Nah, suspensi aftermarket tapi hambatannya nggak ada, mereka boleh. Merek KTC ya, tapi wis betul-betul habis itu, terus pere keras itu, keras sekali ya. Nggak rekomendasi kalau gitu. Nah, depan ada lagi tuh merek apa, GP Racing mungkin ya. Mana tulisannya GP merek apa? Hambatan shock breakernya juga sudah habis ya. Tapi lebih empuk dari merek KTC tadi. Ya mungkin ya orangnya nggak paham apa kalau sudah habis hambatannya. Tapi kalau itu umurnya kurang dari setahun nggak rekomendasi. Terus ya mekanik bengkel, mekanik atau bengkel atau del yang nggak ngerti oli high mileage, yang solusi untuk seal rembes, seal rembes tipis ya, solusi untuk sludge dan keraknya itu turun mesin atau engine flash. Itu jelas mekaniknya nggak bisa dipercaya ya, bengkel yang nggak bisa dipercaya. Bengkel atau mekanik yang bisa dipercaya itu adalah mereka yang bisa rekomendasikan oli, terserah merek apapun lah. Karena ya tiap orang punya pendapat sendiri-sendiri kan ya, masa harus sama dengan penulis kan enggak oh ya. Bengkel atau mekanik yang bisa nyarankan, yang bisa ngomong misalnya, Mas pakai oli ini saja, saya jamin mesinnya nggak pernah nge-sludge, nggak pernah kerak. Penggantian oli sekian kilometer, tapi kalau oli sudah hitam harus diganti mas. Kalau mekanik atau bengkelnya ngomong kayak gitu, nah itu baru ya. Dan bila omongannya ternyata dia benar, nah itu wis baru benar-benar dipercaya. Yang sekarang ini terjadi apa? Oh memang sekarang mobil-mobil mesinnya ini modern semua mas. Emang kompresinya sangat tinggi, jadi memang lebih mudah terjadi sludge, terjadi kerak. Oli hitam itu wajar mas, karena ya ini mesin modern. Nggak apa-apa hitam diteruskan aja.
gantinya tetap 5.000 km misalnya. Untuk motor gantinya tetap 2.000 km. Oli hitam no problem mas, ini masih bisa dipakai kok. Lihat aja lo di kuku lo kayak gini gitu ya. Padahal ya sifat oli nggak bisa dinilai dari cara begitu ya. Ini mas dipakai engine flash dijamin bebas dari lumpur dan kerak. Tapi di kemudian hari pemiliknya buka mesin terus buka, lah mas ini ada mesinku kok ada lumpurnya, ada keraknya. Mekaniknya paling bilang, wah mas itu sudah waktunya itu mas turun mesin itu. Kalau gini nih nggak bisa, harus turun mesin. Emang mas, kalau sudah mobil itu umurnya 50.000 km, 20.000 km memang harus turun mesin mas. Mobil sekarang itu emang gitu mas. Kompresinya tinggi, teknologinya canggih, mesinnya harus lebih sering turun mesin. Ngomongnya kayak gitu mekanik untuk bengkelnya. Terus nanti kalau sudah turun mesin, lah mas ini pistonnya ini agak baret sedikit mas. Ini bagian nokenasnya ada aus sedikit mas. Terus kita disuruh ganti. Padahal itu komponen-komponen yang harusnya bisa dilindungi oli gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya, loh mas ini katanya olinya bagus pakai ini mas. Oh ya nggak gitu mas, ini mesin modern mas. Kalau mesin modern itu pasti aus bagian sini, pasti cepat rusak bagian sini. Mesin sekarang ini kayak keropok, dipakai sedikit aus. Padahal yang bikin rusak ya oli rekomendasi dia. Padahal yang bikin ngeslus, bikin kerak itu oli rekomendasi dia. Masa penggantian oli rekomendasi dia. Misal ada rembes, ya itu gara-gara oli rekomendasi dia. Terus gimana dengan meseran B40? Filma 10%. Selama ini justru yang kena penyakit rembes, ada beberapa yang laporan sudah sembuh mas, nggak rembes lagi sekarang. Yang berasap mesinnya sudah sembuh mas, nggak berasap lagi sekarang. Ada yang sudah mulai dari puluhan tahun pakai meseran B40 atau meseran SAE40. Ngomong sampai sekarang mas, saya masih pakai itu terus. Wah aman, enak mesinnya, wes gak rembes, gak apa, lancar, gak ada kerak, gak ada sludge. Yang pakai minyak goreng juga sudah banyak ya, karena penulis sendiri aja dari 2016. Yang lain-lain mestinya ada yang sudah lama juga. Nah yang pakai minyak gorengnya merek rekomendasi, yang pakai oli mesinnya merek rekomendasi, nggak ada ya yang mengeluh rembes gitu. Ada memang pengecualian, tapi ya sepertinya karena wis kadung kelamaan pakai oli yang sebelumnya. Dan ketika pakai minyak goreng, kerak-keraknya jadi bersih, jadi rembes sudah. Jadi ya kalau untuk yang terusan mulai dari awal pakai minyak goreng, kayaknya nggak ada ya yang ngeluh jadi rembes. Kecuali ya kombinasi oli, rembes sumbernya dari olinya. Untuk pembersihan mesinnya juga, ya penulis selalu rekomendasikan meseran B40 dan 10% minyak goreng. Kombinasi meseran dan minyak goreng sendiri sudah banyak dicoba ya oleh Bro Tangan Besi, Bro Aksanaria, dan sudah sukses bikin mesin bersih tanpa harus overhaul. Beberapa pemirsa juga yang sudah ikutin rekomendasi penulis juga sudah bebas ya dari harus overhaul, nggak perlu overhaul lagi, mesinnya udah bersih. Tapi ya itu ya penulis sayangkan, kenapa mekanik lokal kok nggak ngerti? Mengapa kok mekanik lokal itu nggak ngerti istilah oli high mileage? Padahal ya kalau di luar negeri itu oli high mileage itu wis wajib dipakai untuk kendaraan yang sudah berumur. Kenapa kok di Indonesia tidak? Ya penulis takut ada konspirasi.
konspirasi biar kendaraan konsumen cepat rusak, cepat turun mesin. Kalau turun mesin pemasukan, menghidupi orang banyak dengan mencekek pemilik kendaraan. Apa yang nggak kaget, tahu-tahu mobilnya divonis ini harus turun mesin gitu, jedek, bongkar pasang itu wis jutaan. Minim ganti seal, ganti macam-macam itu wajib ya. Belum lagi kalau kedeteksi piston mas, apa bearing duduk mas. Padahal ausnya gara-gara rekomendasi oli mekanik, selusnya gara-gara rekomendasi oli mekanik, rembesnya gara-gara rekomendasi oli mekanik. Tapi mekanik itu bebas. Kalau misalnya masalah konsumen nih yang nanggung, mekanik dewe gak usah bondo apa-apa, malah terima pemasukan makin banyak. Repot. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.